Oke Mas, ini Puan Pat Mazda. Kembali ke rap untuk Kristi Julia ini. Untuk sebentar, untuk Chelsea Oli samping sebentar ya. Olivia Mas, Oli samping. Ya. Dirimu pernah nggak mimpiin cowok ganteng seperti saya sampai ke bawah mimpi? Pernah sih, itu juga lucu ya Mbak. Misalnya kayak aku nggak pernah ketemu orangnya, nggak pernah mikirin, tapi tiba-tiba di mimpi itu ketemu sama cowok ganteng, dan lucunya di mimpi itu aku dicium. Itu ada artinya. Mungkin bagian mana? Dicium bagian mana? Lupa, tapi pipi sih kayaknya. Pipi kiri dan pipi kanan. Enggak, tadi Mbak siapa dulu nih? Mbak Endang apa Mbak? Ayo Mbak. Monggo Mbak. Iya, kalau sebenarnya figur laki-laki yang ganteng itu juga itu sesuatu yang baik ya, perlambang yang bagus ya, gitu. Dan mungkin memang dalam keinginan hati seorang Kristi memang itu gambaran yang ideal sosok laki-laki yang diinginkan seperti itu. Tapi simbol kebaikan itu dilambangkan dengan lelaki ganteng kemudian datang dan mencium pipi. Dan ini adalah sesuatu yang menyentuh hati kita. Jadi ada hal atau kejadian yang indah akan dialami oleh seorang Kristi. Amin. Nah ini kriteria orang ganteng tuh yang seperti apa itu? Apa saya itu termasuk atau tidak? Relatif, dia mendingan jelek aja mutlak. Kalau dari Mbak bisa. Kristi, lakinya itu, prianya itu kenal? Enggak sih. Okay. Cuman sebenarnya tiba-tiba lucunya cowok ganteng itu adalah artis sebenarnya, tapi nggak kenal. Iya Mas Tuko. Gak, lu jangan bikin kisah lu ngagetin gua aja. Masa gua kelayapan kemana-mana. Oh tapi ada wujudnya kenal gitu, bukan semata siapa ya, kayak nggak kenal gitu ya. Jadi tahu artis Indonesia gitu. Buat tampar pakai bibir saya loh kamu. Iya tapi kasihan ini. Iya. Tapi Belum. Pulang sana sekarang. terus tapi nggak ngobrol, nggak ada interaksi, cuma tiba-tiba muncul di mimpi aja gitu. Cium aja langsung. Kalau secara psikologis itu artinya bisa misalnya gitu ya, ada yang Kristi suka, atribut dari pria tersebut yang Kristi suka. Misal mungkin dia orangnya baik, dia orangnya ganteng, terus dia kok perhatian ya sama rekan-rekan kerjanya. Jadi ada atribut dia yang Kristi suka, yang selama ini diperhatikan gitu, yang kemudian mungkin masuk ke dalam alam bawah sadar. Atau yang kemungkinan kedua memang naksir sama dia, tapi nggak berani ngomong juga. Nah itu akhirnya keluar juga pada mimpinya. Setuju, subhanallah. Kalau dari segi psikologi ada bedanya nggak di antara deja vu dengan mimpi? Deja vu itu apa tuh? Deja vu tuh kayak pernah ngalamin yang pernah dilakuin. Iya. Ya, Oh fotonya udah tadi udah lewat. Udah lewat kuburan gimana? Iya, deja vu itu kayak tadi Mbak Vega bilang, itu sesuatu yang kita lagi jalan-jalan terus kayaknya pernah deh ke tempat ini gitu. Nah, perbedaannya dengan mimpi, deja vu itu biasanya terjadi pada saat sadar. Kita lagi ketemu orang terus ngobrol, kayaknya pernah ketemu ya sebelumnya ya gitu. Nah, itu kayak itu deja vu. Kalau mimpi ya terjadi pada saat tidur. Nah, deja vu itu memang terjadi atau memang pernah terjadi atau baru aja itu? Deja vu itu ada beberapa teori yang menjelaskan. Memang misalnya ada teori yang mengatakan dulu udah pernah ketemu di kehidupan sebelumnya gitu. Misalnya itu teori yang dari dari teori yang demikian. Ada yang mengatakan mungkin memang pernah ketemu, atau atribut dari Mbak Vega, kalau contohnya tadi Mbak Vega mungkin mirip dengan siapa yang ketika ketemu kayaknya kok kepanggil lagi. Jadi sama aja. Ada memori yang masuk ke alam bawah sadar yang ketika ada pemicunya itu tinggal nunggu keluarnya gitu. Jadi ada dua ya, pernah ketemu apa enggak ya? Jadi seolah pernah ketemu padahal itu atau baru pernah, sekali. Atau pernah datang gitu ke suatu tempat gitu. Iya, terus mungkin ngeliat tapi nggak interaksi langsung, tapi kemudian sudah masuk tuh rekamannya gitu. Kalau tadi istilahnya Mas Tukul kan sudah masuk rekamannya, ketika memang akhirnya beneran ketemu ya itu tinggal ngambil lagi tuh gitu. Intinya kalau di psikologi ada teori yang mengatakan tidak ada yang namanya lupa. Misal gitu ya, oh nggak mau, saya nggak mau nginget tuh mantan pacar, jelek banget, itu jahat banget, wah kejam banget, saya mau lupain dia. Lupa nih, lupa dalam tanda kutip, jalan-jalan-jalan, terus suatu saat ke pasar mana ada lagu yang berkumandang, lagu kenangan, keluar lagi, wah kenal, inget lagi gitu.
Luar biasa ya, analisanya luar biasa. Nah, kenapa apa yang kita mimpikan terkadang tidak sesuai dengan kenyataan, Mbak? Monggo Mbak Lisa dan Mbak Endang. Ya, mimpi itu juga kadang-kadang memang perwujudan dari sesuatu ketidakmampuan kita untuk menggapai sesuatu. Misalnya ada seseorang yang ya misalnya kayak Kristi gitu ya. Dia berharap bisa, tapi udah punya pacar nih. Terus dia sampai bermimpi malah figur laki-laki ganteng itu. Jadi kan ada sesuatu yang membatasi sehingga dia tidak bisa bersama laki itu, tapi kemudian berwujud dalam bentuk mimpi. Tapi karena ada juga dalam kehidupan yang tekanannya tinggi, hadir dalam mimpi, tapi ketika bangun lagi ternyata dia masih dalam tekanan problem yang sama, sementara di dalam mimpi sudah menemukan solusi. Sebenarnya mimpi itu sendiri membantu kita untuk mencari way out dari problem. Luar biasa. Mbak Lisa, monggo. Oke. Mimpi itu kenapa tidak sesuai dengan kenyataan? Karena pada saat kita kebangun kembali, kita akan hidup lagi dalam kondisi di mana ada yang namanya norma, ada yang namanya aturan, ada yang namanya tuntutan. Sehingga yang bisa dalam tanda kutip seenaknya bisa kita lakukan di mimpi, itu pada saat bangun itu banyak batasan-batasannya. Yang kemudian kita berpikir, aduh coba kalau masih mimpi ya, masih bisa dicium sama pria itu misalnya, kalau mimpinya Kristi tadi. Jadi tidak sesuai dengan kenyataan, karena itu kita akan bangun kembali, hidup lagi di lingkungan kita yang ada aturan-aturan khusus, ada peraturan agamanya, ada orang tua bilang bagaimana, pasangan bilang gimana, jadi nggak sesuai dengan kenyataannya. Luar biasa, Pak. Saya sangat setuju kalau mimpi kayak terbang, mimpi makan bulan, mimpi terkam macan, itu sebetulnya bagus. Saya akhirnya saya bisa terbukti bisa seperti ini ya karena sering mimpi hal tersebut. Iya, benar nggak, Mbak? Nah, pemirsa, benda apa yang sebenarnya ada di dalam kotak mikir malam ini, Ola? Silahkan mereview semua clue yang tadi udah dari segmen awal sampai ini. Silakan. Ujungnya lancip, licin, ada ekornya dan panas. Apa itu? Kompor. Oke. Apakah itu? Ujungnya lancip, licin, ada ekornya dan panas. Silakan Mega yang bicara. Dengan gaya kaki yang tadi. Sudah tuh tadi. Ayo Vega. Pusing kan? Petakilan sih. Lancip. Wow. Licin. Ada ekornya. Diminum obatnya udah ini ya. Panas. Panas. Apa pemirsa? Jangan kemana, tetap dulu kan?